Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam, sehat selalu, Tuhan memberkati. Kembali kita saling menyapa, saling meneguhkan, menemani dalam setiap perjalanan hidup kita bersama-sama, dalam peziarahan kita. Mungkin saat ini Anda sedang berduka cita. Mari kita berdoa bersama agar Tuhan menghibur kita. Mungkin saat ini sedang bersuka cita. Kita bagi sukacita itu kepada sesama kita. Mungkin hari ini sedang cemas atau khawatir. Kita mohon rahmat dari Tuhan agar Tuhan mengaruniakan rahmat keteguhan hati kita. Kita siapkan hati, kita mendengarkan sabda Tuhan bagi hidup kita hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 3 September 2021 ataupun juga Jumat pertama. Gereja memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Kutipan itu tadi kita dengar dalam Injil yang mengisahkan di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membandingkan murid Yesus dan murid Yohanes. Murid Yesus dituduh bahwa mereka tidak berpuasa, sedangkan murid Yohanes itu berpuasa. Kalimat yang saya sebutkan tadi, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Yesus adalah tokoh yang pada waktu itu memang sungguh sangat terkenal. Maka Yesus sungguh dielu-elukan. Yesus sungguh diikuti oleh berbagai orang dengan mujizat ataupun juga dengan sabdanya. Maka wajarlah bahwa orang-orang yang ada di sekitar Yesus atau orang yang tidak senang itu membanding-bandingkan, mencari-cari kesalahan atau mencari kelemahan dari Yesus dan murid-muridnya. Tetapi Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Sang Pembaharu. Dialah yang membawa juga ajaran-ajaran baru untuk sungguh-sungguh memperbaiki ajaran-ajaran yang lama yang membelenggu hidup mereka. Bagi kita, saudara-saudariku, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Apa maknanya bagi kita? Iman, harapan, dan kasih yang sudah ada dalam diri kita hendaklah juga ditempatkan di dalam tempat yang baru. Contoh, kita memiliki semangat atau memiliki cita-cita atau memiliki rencana-rencana dalam hidup kita. Oh, saya memiliki rencana karena saya setelah mendengar seminar atau setelah mendengar renungan seseorang atau webinar di mana-mana atau dalam PDKK dan sebagainya, kita tampaknya merasa
ekstase, merasa sungguh-sungguh hidup kita seperti sungguh-sungguh dalam naungan Roh Kudus. Tapi dalam kehidupan nyata, ketika mau mewujudkan itu, lemah lagi, jatuh dalam kemalasan lagi. Akhirnya apa yang kita rencanakan, niat-niat baik, semangat yang kita peroleh, jatuh ngelemprek lagi, tidak ada wujudnya. Mungkin di berbagai seminar kita bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan berbagai hal yang kita dapat, tetapi tempat atau badan kita masih yang lama, semangat kita pun juga masih yang lama, akhirnya ngelemprek lagi. Akhirnya kantong diri kita menjadi tetap kantong yang lama, bukan kantong yang baru. Diri kita tidak berubah, terus-menerus sama pola dan dinamikanya. Hidup juga dalam kemalasan, hidup juga dalam kerapuhan terus-menerus. Maka Yesus menyadarkan kita, salah satunya adalah ketika memiliki anggur yang baru, semangat yang baru, niat baik yang baru, iman yang selalu disegarkan, harapan yang selalu dikuatkan, diteguhkan, dan kasih yang selalu diberikan teladan oleh Yesus, entah dengan berbagai cara. Kita juga harus menyimpannya di dalam tempat yang baru. Diri kita yang baru, penuh dengan semangat, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan sungguh-sungguh niat yang memang dapat terrealisasikan dalam diri kita. Jangan sampai segala rencana yang baik, segala hal yang baik yang kita terima dan kita mau niati, terbuang begitu saja, tiada wujudnya. Bahkan mungkin setelah kita merencanakan banyak hal, tak satu pun yang terwujud. Mari kita wadahi semangat kita, iman kita, harapan kita dan kasih kita sungguh-sungguh di tempat yang baru. Di tempat di mana kita dengan sepenuh hati bisa mewujudkan, membagikan itu semua. Entah itu bagi diri kita sendiri, ataupun juga bagi keluarga, ataupun juga bagi orang-orang di sekitar kita. Di tempat kita kerja, di tempat kita berjumpa dengan siapapun. Anggur yang baru dalam diri kita, mari kita juga tempatkan dalam diri kita yang baru. Bukan dalam kerapuhan yang lama, kelemahan yang lama, jatuh terus-menerus dalam pengalaman yang sama. Berarti diri kita tidak ada pembaharuan. Diri kita hidup dalam manusia yang lama. Mari berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.